Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Hadirin sekalian, sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, kewajiban kita, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan semoga sampai kepada kita semua. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin adalah Rabb yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan kita. Hadirin sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah Allah menciptakan kita, mengatur kehidupan kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan kebahagiaan dan kesedihan untuk kita, maka setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala enggak membiarkan kita begitu saja. Namun Allah mengutus di tengah-tengah kita seorang Rasul, yang mana barang siapa yang taat kepada Rasul yang mulia ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, yang tidak taat kepadanya, maka dia akan sengsara di dunia dan di akhirat. Kemudian Rasul yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuknya kitab yang agung, kitab yang menjadi pedoman hidup seluruh manusia, yang sekaligus menjadi mukjizat yang mulia, mukjizat yang besar dari Nabi yang mulia ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kepada beliau Al-Quranul Karim, kitab yang agung, kitab yang mulia. Di dalamnya terdapat ajaran yang datang dari langit, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga merupakan kalam, perkataan dari Rabbul Alamin, Rabb yang tadi menciptakan kita, menghidupkan kita, membahagiakan kita, dan nanti akan mematikan kita. Kitab yang agung ini yang merupakan pedoman hidup kita, juga ternyata adalah mukjizat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizatnya berbeda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya, karena mukjizat ini merupakan mukjizat yang khalidah, mukjizat yang kekal. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul atau seorang nabi kepada kaum tertentu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan atau memberikan kepada nabi dan rasul tersebut ayat, mukjizat yang ada atau tersebar, dan menjadikan orang-orang atau kaum tersebut menjadi takjub. Sebagaimana di zaman Nabi Isa alaihi salam, orang-orang merasa takjub dengan pengobatan-pengobatan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mukjizat Nabi Isa alaihi salam berupa pengobatan yang lebih luar biasa dari yang ada pada saat itu. Bahkan bukan sekedar pengobatan, Nabi Isa alaihi salam dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang yang buta dapat melihat, menghidupkan
orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika sihir merajalela dan menjadi kebanggaan di zaman Nabi Musa alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat, memberikan tanda mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam yang melebihi sihir. Menakjubkan sebagaimana sihir, namun dia jauh lebih luar biasa dari sihir itu sendiri. Maka ketika para penyihir Fir'aun melemparkan talinya dan dihayalkan kepada orang-orang yang hadir bahwasanya itu adalah ular yang hidup, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan benar-benar menjadi ular. Bukan dihayalkan kepada orang-orang yang hadir. Maka orang-orang yang sombong pada saat itu langsung tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di antara hal yang sangat digandrungi oleh manusia adalah syair. Bahkan seorang penyair yang handal dapat meruntuhkan kekuasaan yang telah besar ketika dia melantunkan syair hinaan kepada penguasa tersebut. Seorang penyair memiliki pengikut yang sangat banyak karena lantunan kata-kata indah yang tersusun dari lisannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang bukan berupa puisi, bukan prosa. Tapi sesuatu yang lain yang lebih indah dari syair yang tersebar. Sampai pada saat itu orang-orang kafir Quraisy yang dikenal dengan orang-orang yang bahasa Arabnya itu betul-betul bahasa Arab yang sangat kuat. Ketika ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang dengan yang semisal dengan Al-Qur'an, tak satu pun dari mereka yang mampu. Ditantang untuk datang dengan satu surah yang sama dengan Al-Qur'an, tak ada satupun yang mampu dari mereka. Bahkan ditantang untuk datang dengan satu ayat, yang mana di Al-Quran di antara ayatnya adalah ayat-ayat muqatta'ah, alif lam mim, hanya berupa susunan huruf. Namun tak ada dari mereka satupun yang datang dengan ayat tersebut. Mu'jizah, ayat yang menjadi tanda bahwasanya Nabi yang mulia ini bukan orang biasa, namun utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mukjizatnya khalidah, kekal. Kalaulah mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang sangat luar biasa itu dapat menenggelamkan Fir'aun misalnya, namun hanya disaksikan oleh orang-orang yang hadir pada saat itu, dan kita mengimaninya karena dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mukjizat Al-Qur'an, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekal, disaksikan hingga akhir zaman. Dan benar-benar kita saksikan kemukjizatannya. Bukan hanya susunan katanya yang sangat indah, susunan kata-kata yang sangat luar biasa, ketepatan-ketepatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Hal-hal yang ada di dalam Al-Quran tak satu pun yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan kemunduran Islam pada sisi ilmu pengetahuan ketika kaum muslimin mulai meninggalkan Al-Quran. Mukjizat pada kandungannya, kandungan yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang berisi tentang hukum hidup, hukum kehidupan kita, berisi tentang cerita tentang orang-orang terdahulu yang juga diceritakan di kitab-kitab sebelumnya. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang nggak bisa baca tulis, nabi yang ummi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam nggak pernah belajar Injil, nggak pernah belajar Taurah, namun isinya adalah kisah-kisah yang juga disebutkan oleh kitab-kitab samawi sebelumnya. Bahkan di dalam Al-Quran kisah-kisah tersebut disempurnakan. Kitab yang agung, di dalamnya terdapat ajaran-ajaran, hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak sesuai dengan zaman, dengan waktu dan tempat. Selalu sesuai dimanapun dia berada dan kapanpun Al-Quran itu dibacakan dan digali hukumnya. Kitab yang mulia, kitab yang agung, mukjizat dari Nabi yang mulia. Namun hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di zaman yang banyak dari kaum muslimin meninggalkan Al-Quran, meninggalkan dustur hidupnya, meninggalkan mukjizat Rasulnya,
meninggalkan kalam Rabbnya, perkataan Rabbul Alamin yang begitu indah. Bahkan termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran adalah orang-orang yang mungkin menjaga sholatnya, orang-orang yang mungkin mengatakan dirinya bahwasanya dia orang yang religius, orang-orang yang agamis. Dengan dua cara. Mereka meninggalkannya dengan benar-benar tidak membaca Al-Quran kecuali hanya beberapa lembar di setiap bulannya. Atau bahkan mungkin mereka hanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Atau meninggalkannya dengan dia tetap membacanya. Atau bahkan mungkin mempelajarinya hingga dia mengetahui bacaan tajwid yang benar. Namun dia tidak mentadabburi Al-Quran. Dan dia termasuk meninggalkan Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati-hati mereka terkunci? Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kita, tentang umatnya yang meninggalkan Al-Qur'an. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan sang rasul mengatakan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku meninggalkan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ketika menafsirkan ayat ini, para ulama menjelaskan bahwasanya meninggalkan Al-Quran bukan hanya orang yang nggak membaca Al-Quran. Yang paling besar adalah orang yang nggak mau mendengarkan Al-Quran dan tidak mengimaninya. Maka itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia enggan membacanya. Termasuk meninggalkan Al-Quran adalah dia tidak mau mentadabburi Al-Quran. Dia baca, namun dia nggak tahu apa yang dia baca. Dia udah khatam berkali-kali. Mungkin setiap bulan dia khatam, tapi dia tidak pernah mengetahui makna-makna dan tafsiran apa yang dia baca. Dan itu termasuk hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dan para ulama. Termasuk meninggalkan Al-Quran adalah meninggalkan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Dia membaca, dia udah pelajari, dia tadabburi. Ketika dia dapatkan ayat-ayat yang merugikan dia, menurut dia, ayat-ayat tentang warisan, dia lihat, saya mendapatkan jatah yang lebih sedikit jika saya berhukum dengan Al-Quran. Lalu dia tinggalkan hukum Al-Quran. Nah, ini termasuk menghajar Al-Quran. Bahkan sebagian orang mungkin dia menghafal Al-Quran, namun dia tidak pernah mentadabburinya. Maka dia termasuk menghajar, meninggalkan Al-Quran. Dan Nabi SAW mengeluhkan itu. Padahal hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan konsekuensi utama dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin beriman kepada Allah asalnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ajaran Al-Qur'an itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, Rabb yang Maha Pengasih, dialah yang mengajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan konsekuensi utama kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun kita meninggalkannya. Semuanya kita baca, hadirin. Nah, koran-koran yang dicetak, koran-koran online, semuanya kita baca, kita ikuti perkembangannya. Bahkan terkadang berita-berita yang sangat mungkin nggak ada hubungannya dengan kehidupan kita, kita ikuti. Berita-berita tentang orang-orang ODGJ, kita ikuti bagaimana perkembangannya. Kemarin dia begini, sekarang dia gimana. Namun Al-Quran kita tidak ikuti, kita tidak baca. Ketika kita baca selembar dalam sehari, 2 lembar dalam sehari, mungkin itu udah termasuk karomah bagi kita, udah hal yang luar biasa. Dan bahkan banyak dari kaum muslimin yang sebulan jangankan ingin khatam Al-Quran, khatam 1 juz saja jarang. Padahal Al-Quran adalah konsekuensi utama dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Al-Quranul Karim juga merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Itulah kenapa dalam surah An-Nahl yang juga dinamakan dengan surah An-Ni'am. Karena An-Ni'am artinya nikmat-nikmat. Karena di awal-awal surah ini disebutkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Innallaha laghafurur rahim. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nikmat-nikmat yang banyak itu yang pertama disebutkan adalah nikmat diturunkannya Al-Qur'an, nikmat terbesar untuk kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi." Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang dibawa oleh malaikatnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Bahkan di antara tafsiran dari Innallaha yahdi atau tafsiran ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu ada kesembuhan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rahmatan lil mu'minin. Di akhir ayatnya Allah mengatakan wa rahmatan lil mu'minin. Di antara tafsirannya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Katsir dan selainnya, di antara maknanya adalah wa ni'matan lil mu'minin. Al-Qur'an itu adalah nikmat bagi orang-orang yang beriman. Nikmat ketika kita membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya, lalu mengamalkannya. Al-Quran adalah cahaya di dalam kehidupan kita. Awalnya dia adalah cahaya di dalam hati kita. Kita imani, kita baca, kita pelajari, menjadi cahaya di dalam kehidupan kita, cahaya di dalam rumah tangga kita. Mungkin ketika ada masalah di dalam rumah tangga kita yang terus datang, yang silih berganti datang pada pekerjaan kita, mungkin karena kita jauh dari Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam Al-Quran itu solusi terbaik untuk setiap permasalahan kita. Yahdi lillati hiya aqwam. Dia akan memberikan jalan petunjuk kepada jalan terbaik untuk segala urusan kita. Bahkan di antara azab yang didapatkan oleh orang-orang yang masuk ke dalam neraka adalah ketika di dunia dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Lalu di dalam neraka dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu mereka mengatakan, "Wahai Rabbku, lima hasyartani a'ma? Mengapa engkau membangkitkanku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira." Padahal di dunia dulu aku termasuk orang yang melihat. Ternyata ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Ternyata ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya maka karena itu pada hari ini engkau juga dilupakan. Al-Qur'an adalah kebahagiaan kita. Al-Qur'an adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan konsekuensi utama dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang jarang kita sentuh, yang jarang kita baca, yang jarang kita tadabbur. Padahal hadirin sekalian, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan mulia. Pasti akan mulia. Dan segala sesuatu yang jauh dari Al-Quran, maka dia akan jauh dari keberkahan. Di antara manusia terbaik yang senantiasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh para malaikat adalah orang-orang yang belajar Al-Quran. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian. Dan itu baru langkah awal. Kita belajar membacanya, belajar huruf-hurufnya. Jangan sampai membaca Al-Fatihah saja huruf-hurufnya kita salah. Padahal ketika salah satu huruf, bahkan kurang satu tasydid di Al-Fatihah, maka sholat kita nggak sah. Dan disebutkan bahkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang kecil. Dalam kitab-kitab seperti di kitab Mazhab Syafi'i, di Nailur Raja, kitab yang sangat kecil tipis, itu disebutkan. Namun kita nggak bisa membacanya dengan benar karena kita nggak belajar Al-Quran. Di dunia seseorang yang belajar Al-Quran dia mulia. Di akhirat derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an." Dikatakan kepada orang-orang yang menjadi sahibnya Al-Quran, senantiasa membaca dan menghafal Al-Quran, "Iqra wartaqi." Baca dan naiklah. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dan baca dengan tartil sebagaimana engkau dulu di dunia membaca Al-Quran ini dengan tartil. Dia senantiasa membaca Al-Quran. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukanmu di surga adalah sesuai dengan di mana akhir ayat yang engkau baca. Dia mulia di dunia dan di akhirat. Kehidupannya lapang di dunia, kehidupannya lapang, penuh dengan cahaya. Keluarganya benar-benar bahagia. Keluarga yang penuh dengan Al-Quran, anaknya, istrinya,
dirinya sendiri adalah orang yang perhatian terhadap Al-Quran. Dan hadirin sekalian, ketika kita dekat dengan Al-Quran dan menghafal Al-Quran, pasti ada pengaruh dalam hidup kita, pasti. Bahkan hadirin sekalian, gunung yang kokoh itu, ketika diturunkan Al-Quran kepadanya, apabila diturunkan Al-Quran kepadanya, maka dia akan hancur, mutasaddian min khasyatillah. Dia akan hancur karena takut dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan pengaruh. Bahkan orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Al-Akhnas, dan beberapa orang lainnya, mereka karena mengetahui betapa indahnya Al-Quran itu, sebenarnya Al-Quran telah berpengaruh ke dalam hati mereka, sampai mereka beberapa kali kedapatan curi-curi dengar bacaan Nabi SAW di waktu malam. Dan akhirnya mereka bertemu, ketiganya bertemu, lalu malu, lalu mengatakan besok nggak ada lagi yang datang ke sini. Ternyata besoknya karena sama-sama menyangka nggak ada yang datang, semuanya datang lagi sampai terjadi 3 hari. Karena ada pengaruh. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, namun karena kesombongan itu mereka menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi SAW melihat orang-orang kafir Quraisy berkumpul di dekat Ka'bah, lalu beliau bersengaja datang membacakan surah An-Najm kepada mereka. Nabi membaca, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Demi bintang ketika dia terbenam, sebagian menafsirkan demi Al-Qur'an ketika dia diturunkan, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sesungguhnya sahabat kalian ini tidak tersesat dan tidak salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan dia tidak menyampaikan apa yang ada di dalam hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, yang disampaikan itu hanyalah wahyu dari Allah. Lalu Nabi Muhammad SAW terus membacakannya di hadapan pembesar orang Quraisy yang disaksikan oleh banyak orang. Mereka hanya terdiam, khusyuk mendengarkan keindahan Al-Quran. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman atau dibacakan oleh Nabi SAW, afa min hadzal hadithi ta'jabun, di akhir ayat surah An-Najm. Apakah dengan ayat-ayat ini, perkataan ini kalian merasa takjub? Wa tadhakuna wa la tabkun, lalu kalian tidak menangis, enggan menangis, lalu kalian tertawa dan enggan untuk menangis. Wa antum samidun, lalu kalian malah termasuk orang-orang yang berpaling. Wasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Tanpa sadar semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai pada saat itu mereka malu, lalu mengatakan, enggak, kami enggak sujud karena mendengarkan bacaan Muhammad, namun kami bersujud kepada Allata wal Uzza. Sampai orang-orang kafir Quraisy terpengaruh karena bacaan Al-Quran. Bahkan jin-jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka mengatakan, diabadikan dalam Al-Quran, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan, yahdi ila rusydi fa'amanna bih, yang mana Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, maka kami beriman kepadanya. Segala sesuatu yang membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran dan mentadabburinya akan mendapatkan karamah, akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu. Maka hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil mushaf kita. Mushaf kita ambil, kita pelajari, kita baca. Datang ke majelis-majelis Al-Quran. Kalau kita memang belum fasih membacanya, kita belajar lagi dari abata. Kita mulai, jangan malu. Ini adalah kitab yang agung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita usahakan tadabburi makna-maknanya. Kita amalkan isinya. Karena itu akan memberikan cahaya di dalam kehidupan kita. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita ini bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas dari kalam Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an. Hadirin sekalian, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang jauh dari Al-Qur'an, maka akan sempit kehidupannya. Ketika seseorang jauh dari Al-Quran, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, maka akan sempit kehidupannya. Karena setelah Allah menciptakan kita, mengatur rezeki kita, memberikan kepada kita kebahagiaan dan kesedihan, maka Allah Maha Adil. Dia meletakkan kebahagiaan yang hakiki di tempat yang semua kita dapat meraih. Kebahagiaan itu ada di dalam Al-Quran yang kita amalkan. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua, sehingga kita semua termasuk ahlul Quran, orang-orang yang ahli terhadap Al-Quran.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Subhanallah.